Sejauh mana takdir akan mempertemukan mereka kembali? Saint Vigarland Shanks dan Marshall D. Teach merupakan dua karakter yang memiliki hubungan menarik dengan Luffy. Keduanya juga merupakan dua orang yang bisa menentukan nasib dunia. Shanks sudah diperkenalkan sejak awal ceritanya dimulai, dan untuk Teach, dia baru diperkenalkan ketika ceritanya sudah memasuki arc Skypiea. Kemudian di arc Marineford, keduanya pun bertemu. Shanks yang pada saat itu datang untuk menghentikan perang langsung menemui Teach, dan pada saat pertemuan ini kita mengetahui jika Shanks sangat mewaspadai pergerakan dari Teach. Sebelum perang Marineford pun, Shanks selalu mewaspadai pergerakan Teach dan kelompoknya. Hal ini bisa kita lihat ketika Shanks memperingatkan Shirohige agar menarik kembali Ace yang mengejar Teach. Shanks mengatakan jika Teach adalah orang yang berbahaya dan dia sedang mengincar posisi Shirohige, dan hal yang mengejutkan juga terungkap di mana Teach adalah orang yang membuat luka di mata Shanks. Kemudian di alur cerita yang sedang berjalan, latar belakang dari Shanks dan juga Teach mulai dimunculkan. Kali ini Anime Multiverse akan membahas semua koneksi yang berhubungan dengan Saint Vigarland Shanks dan juga Marshall D. Teach yang sudah muncul dalam ceritanya. Poin yang pertama berasal dari kampung halaman yang sama. Dalam flashback yang terjadi di arc Elbap, Oda Sensei akhirnya memperlihatkan insiden God Valley secara lebih detail lagi. Banyak informasi baru yang dimunculkan dalam flashbacknya. Salah satunya adalah asal-usul dari Teach dan juga Shanks. God Valley merupakan kampung halaman dari keduanya. Shanks adalah anak dari seorang wanita yang merupakan penduduk asli pulau tersebut. Shanks juga lahir di sana. Kemudian ketika dia berumur 1 tahun, insiden God Valley pun terjadi. Namun, Shanks berhasil diselamatkan oleh Dragon dan dia disusupkan di kapal Oro Jackson. Kemudian, Teach juga berasal dari God Valley, walaupun belum diketahui apakah dia lahir di pulau ini atau tidak. Namun, sang ayah, yaitu Rox di Sebek, merupakan penduduk asli God Valley, dan pada saat perburuan lokal dimulai, Teach dan ibunya yang bernama Alice dijadikan sebagai budak. Teach adalah keturunan terakhir dari keluarga DVD. Ketika insiden God Valley terjadi, Teach berhasil selamat, namun kedua orang tuanya diceritakan mati. God Valley adalah sebuah pulau yang dimusnahkan. Pulau ini menjadi saksi sejarah dan juga kampung halaman dari dua kaisar lautan yang sedang berkuasa di era yang sekarang. Kemudian poin yang kedua, karir bajak laut. Persamaan lain dari Shanks dan Teach adalah ketika mereka memulai karir sebagai bajak laut. Untuk Shanks sendiri, sejak dia berumur 1 tahun, Shanks sudah berada di Oro Jackson. Sejak kecil, Shanks sudah hidup bersama para bajak laut. Dia mulai mengawali karirnya sebagai kru magang di kelompok bajak laut Roger. Bahkan, kedekatannya dengan Roger terlihat seperti ayah dan anak. Kemudian, Shanks juga dilatih oleh para petarung terkuat kelompok tersebut seperti Gaban, Rayleigh, dan bahkan Roger. Shanks juga mewarisi salah satu teknik yang dimiliki sang kapten, yaitu Kamusari. Jika kita mengingat pesan terakhir yang diucapkan oleh ibu dari Shanks kepada Dragon, rasanya Shanks mengalami nasib yang ibunya inginkan. Shanks hidup bahagia di kapal Roger, dan ketika kelompok ini dibubarkan, Shanks adalah kru yang terlihat tak bisa menerima keputusan tersebut. Dia juga adalah anak yang diharapkan oleh seluruh kru bajak laut Roger untuk meneruskan tekad dari sang kapten. Kemudian, untuk Teach, dia juga mengawali karir bajak lautnya sejak usianya masih kecil. Teach ikut berlayar dengan bajak laut Shirohige. Bisa dikatakan jika Teach adalah salah satu kru senior dari bajak laut Shirohige. Namun, Teach mengkhianati sang kapten. Dia keluar dari kelompok tersebut setelah membunuh Touch dan mencuri buah iblis, Yami Yaminomi. Poin yang ketiga, selalu muncul bersama.
koneksi lain atau kesamaan lain dari Tej dan juga Shanks adalah mereka selalu muncul secara bersamaan, tetapi bukan ketika muncul dalam ceritanya, namun muncul bersama di cover volume. Jika Shanks muncul di cover volume, maka bisa dipastikan ada Tej di dalamnya. Hal ini bisa kita lihat di cover volume 25, volume 45, volume 59, volume 95, 96, dan volume 105. Hal ini menjadi bukti jika keduanya memiliki koneksi dan akan memiliki peran besar di perang puncak nanti. One Piece. Yang keempat, sama-sama menjadi kaisar lautan. Tej dan juga Shanks merupakan dua bajak laut yang memiliki gelar Yonkou. Untuk Shanks sendiri, dia merupakan Yonkou yang sudah berkuasa cukup lama. Hal ini dikarenakan kekuatan yang Shanks miliki dan juga kekuatan dari seluruh kru bajak lautnya. Selain itu, Shanks juga merupakan Yonkou generasi lama yang belum tergantikan. Kemudian, untuk Tej, bisa dibilang dia merupakan Yonkou generasi baru. Setelah Perang Besar Marineford, kelompoknya menjadi semakin besar. Dia juga mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Tej menjadi orang pertama yang bisa memiliki kekuatan 2 buah iblis. Kemudian, pergerakannya mengambil banyak wilayah dari Shirohige menjadi salah satu alasan mengapa Tej menjadi Yonkou. Sekarang, Shanks dan juga Tej masih menduduki posisi mereka sebagai kaisar lautan dan belum tergantikan. Kemudian poin yang kelima, awal mula bentrokan Shanks dan juga Tej. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video, Tej adalah orang yang memberikan luka di mata Shanks. Memang pada saat keduanya masih menjadi kru magang, Shanks dan juga Tej sudah sering bertemu, yaitu pada saat kelompok Shirohige dan Roger bentrok. Namun, ketika Shanks sudah membentuk kelompoknya sendiri, keduanya pun kembali bertemu. Untuk waktunya sendiri belum diketahui, namun kejadian ini kemungkinan besar terjadi ketika Tej masih menjadi bagian dari kelompok Shirohige karena Shanks sudah memiliki luka tersebut ketika dia mencuri Hito Hitonomi model Nika. Dan sejak saat itu, Shanks adalah orang pertama yang mengetahui jika Tej bukanlah orang sembarangan. Dan sejak saat itu juga, Shanks selalu mengawasi pergerakan dari Kurohige Tej. Kemudian poin yang selanjutnya, tujuan hidup. Shanks dan Tej memiliki tujuan hidup yang berbeda. Untuk Shanks sendiri, sampai saat ini, tujuan hidupnya masih belum diketahui. Selama dia membentuk kelompoknya, Shanks selalu bepergian ke berbagai pulau dan bersenang-senang. Bahkan setelah eksekusi Roger, Shanks mengatakan jika dia tak ingin menjadi raja bajak laut yang selanjutnya. Namun, di akhir arc Wano, Shanks mengatakan jika sekarang sudah waktunya untuk mendapatkan One Piece. Banyak fans yang berspekulasi jika Shanks hanya ingin membantu Luffy. Namun, banyak fans juga yang meyakini jika Shanks ingin mendapatkan One Piece untuk dirinya sendiri. Hingga sekarang, kita masih belum bisa menebak apa yang akan Shanks lakukan ke depannya. Kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya. Kemudian, untuk Tej, dia adalah penerus tekad dan ambisi dari sang ayah. Tej ingin menguasai dunia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Devon ketika dia datang ke Egghead. Setelah identitas asli dari Tej terungkap, hal ini tentu saja mengagetkan banyak fans. Dan jika Tej memiliki ambisi yang sama dengan sang ayah, hal ini tidaklah mengherankan karena Tej merupakan satu-satunya yang tersisa dari keluarga DVD. Dan hal ini juga menjadi hal yang membedakan antara Tej dan juga Shanks. Kemudian poin yang ketujuh, prioritas utama. Setelah keduanya menjadi dua karakter yang sangat penting, keduanya juga memiliki prioritas yang berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan di poin yang sebelumnya, jika sekarang
Tej ingin menguasai dunia dan prioritas utama yang Tej miliki adalah membangun kekuatan sebesar mungkin dengan cara memburu banyak buah iblis kuat. Dia juga sedang mencari salinan dari Road Poneglyph. あと2つ見つからねえのよ。 Kemudian, untuk Shanks, dia memiliki prioritas yang sangat unik. Shanks selalu mengawasi pergerakan dari Tej. Hal ini dia lakukan sejak sebelum time skip dimulai. Dan setelah apa yang terjadi di Marineford, Shanks lebih mewaspadai Tej dari sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat ketika Shanks dimunculkan dalam ceritanya, dia selalu menanyakan kabar dari pergerakan kelompok bajak laut Kurohige. 黒ひげの情報は入ったか。 Dan poin yang terakhir, ada takdir. Untuk poin yang terakhir ini cukup unik karena keduanya memiliki takdir yang sangat menarik untuk dibahas. Kita mulai dengan Shanks. Dia merupakan keturunan dari kaum naga langit. Shanks juga disebut sebagai anak yang ditakdirkan. Hal ini diucapkan oleh Gaban. Walaupun sampai sekarang maksud dari perkataan tersebut masih belum diketahui. Jika kita merujuk pada apa yang sudah muncul dalam ceritanya, kemungkinan besar Shanks ditakdirkan untuk menjadi raja bajak laut yang selanjutnya. Walaupun sekarang Shanks sendiri menitipkan ambisi tersebut kepada Luffy. 愛に預ける。 Kemudian untuk Tej, dia berasal dari keluarga DVD dan dia juga merupakan keturunan langsung dari Davy D. Jones. Selain itu, terungkap juga jika Tej berasal dari ras Buccaneer, berbanding terbalik dengan Shanks yang berasal dari keluarga terhormat. Tej berasal dari keluarga yang sangat dibenci dan berusaha dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Dan sekarang, dia menjadi satu-satunya keluarga DVD yang tersisa. Kemungkinan besar mengapa Tej bisa selamat dari God Valley adalah karena memang hal ini sudah ditakdirkan. Tej adalah orang yang akan membangkitkan kembali kejayaan dari klan DVD, salah satu klan yang sangat dibenci oleh Imu. Nah, itulah semua koneksi yang berhubungan dengan Saint Vigarland Shanks dan juga Marshall D. Tej yang sudah muncul dalam ceritanya. Kedua karakter ini memiliki banyak persamaan dan juga memiliki perbedaan yang sangat kontras. Sejauh ini, banyak yang meyakini jika keduanya akan bertarung di perang puncak nanti. Sejauh mana takdir akan mempertemukan mereka kembali, kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.